Selamat datang di Tanah Abang, kawasan penuh sejarah dan cerita. Kereta pertama dan terakhir. Perjalanan kita dimulai di stasiun Tanah Abang, salah satu stasiun tertua di Jakarta yang dibuka pada tahun 1899 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Stasiun ini menjadi simpul penting dalam jaringan transportasi di Jakarta hingga saat ini. Ada beberapa teori yang menjelaskan asal-muasal nama Tanah Abang. Salah satu teorinya dari Ridwan Saidi bercerita tentang ada sebuah lukisan dari Johannes Rach pada tahun 1780-an dengan judul Nabang, di mana menggambarkan suatu daerah yang berbukit dan ditumbuhi pepohonan nabang. Hingga sekarang bagi mereka yang turun-temurun tinggal di daerah Tanah Abang, menyebutnya dengan sebutan Tenabang. Selanjutnya kita menuju ke jantung perdagangan Tanah Abang yang dibangun oleh Justinus Vince pada tahun 30 Agustus 1735. Pasar ini adalah pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2024, omset pasar ini mencapai triliunan rupiah. Dengan lebih dari 20.000 kios, pasar Tanah Abang terus berkembang dan menjadi pusat perdagangan utama yang melayani kebutuhan lokal dan internasional. Beberapa langkah dari pasar Tanah Abang berdiri Masjid Jami Al-Makmur yang didirikan pada tahun 1794 oleh para keturunan bangsawan Kerajaan Islam Mataram yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Asyuro. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga memiliki sejarah yang panjang. Dengan sejarah masjid yang cukup tersohor di Jakarta itu, terjadi ketika Sultan Agung 2 kali menyerang kota Batavia pada tahun 1618 dan 1619. Salah satu kearifan lokal di Tanah Abang yaitu seni bela diri atau main pukul sabeni yang diambil dari nama penumunya, yaitu seorang jawara asli Tanah Abang yang disegani pada masanya. Salah satu jurus yang menjadi andalannya ialah jurus kelabang nyebrang. Jawara kelahiran 1860 ini dikenal karena keberaniannya melawan penjajah dan kini namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Tanah Abang. Tidak jauh dari sini, ada pasar kambing yang saat ini dikenal sebagai tempat jual beli kambing di Tanah Abang. Tempat ini menjadi pusat jual beli kambing dan menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi Tanah Abang. Tercatat, aktivitas jual beli hewan ini sudah terjadi sejak tahun 1700-an. Terbentuknya HPKT itu untuk meneruskan, melestarikan kearifan lokal Tanah Abang, yang mana memang peradaban Tanah Abang itu dimulai dari pasar kambing, di mana menurut keterangan Babe Ridwan Saidi, pasar kambing Tanah Abang merupakan trademark kebanggaan masyarakat Betawi di masa kolonial sejak dahulu kala. Itu menurut pandangan beliau yang saya temuin langsung bersama tim HPKT di rumah beliau.
Tidak jauh dari Pasar Kambing, terdapat museum tekstil yang diresmikan pada 28 Juni 1976 oleh Ibu Tien Soeharto. Museum ini menampilkan kekayaan kain tradisional Indonesia yang menyimpan ribuan koleksi tekstil dari seluruh Nusantara. Bertempat di sebuah bangunan bersejarah dari abad ke-19 yang dibangun oleh seorang warga Prancis yang kemudian dibeli oleh konsultan Turki bernama Abdul Aziz Al-Musyawi. Pendirian museum tekstil ini bertujuan untuk melestarikan budaya tekstil di Indonesia. Adapun visi misi museumnya adalah menjadikan museum tekstil sebagai pusat pelestarian wastra Indonesia dan sebagai tujuan kunjungan wisata seni dan budaya yang bertaraf internasional. Situs bersejarah lainnya adalah Makam Kebon Jahe Kober atau Museum Taman Prasasti Peninggalan Masa Kolonial Belanda. Beberapa orang penting yang dimakamkan di area pemakaman ini adalah Olivia Marianne Raffles, istri pertama dari Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stanford Raffles, dan aktivis pemuda Indonesia yaitu Soe Hock Gee. Kawasan pemakaman ini merupakan yang tertua di Jakarta dan mungkin merupakan pemakaman modern tertua di dunia. Terletak di Jalan Tanah Abang 2 nomor 1, yaitu di samping kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pemakaman ini diresmikan sebagai Museum Taman Prasasti pada tanggal 9 Juli 1977 oleh Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta periode 1966 sampai 1977. Makam ini mengingatkan kita pada perjalanan panjang sejarah Jakarta dan Tanah Abang. Kisah Tanah Abang ini ditutup dengan semangat muda di Gelora Bung Karno yang masih dalam Kecamatan Tanah Abang. Gelora Bung Karno pertama kali dibuka pada tahun 1962. Di sini, warga Tanah Abang, terutama pemuda-pemudinya, sering berolahraga dan beraktivitas. Tanah Abang adalah perpaduan unik antara sejarah, budaya, dan dinamika modern. Tanah Abang tetap berdiri teguh, menyimpan cerita dan harapan untuk masa depan.